Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita live streaming dengan topik yang berbeda. Untuk live ini kita angkat topik mengenai, lupa lagi nih namanya apa? Keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan, ya benar. Oke, mungkin ini yang berdiskusi antara Bang Kusnadi sama Bang Jihad ya. Benar ya? Ya, betul. Oh, oke. Kita langsung saja. Silakan. Ya, silakan Bang Satria. Oke, saya duluan ya. Oke, siap. Oke, saya ulang lagi. Tadi saya udah jelaskan bahwa kami menghargai konsep keesaan atau ketauhidan dari sudut pandang Islam. Tetapi di dalam kekristenan itu juga konsep keesaan itu kami junjung tinggi. Dan itu tercermin di dalam berbagai ayat cukup banyak di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berkali-kali menyatakan bahwa Allah itu esa. Jadi sama-sama esa, tetapi definisi atau konsep esa antara kekristenan dengan Islam itu mungkin berbeda. Dan kami hargai ya, setiap konsep keesaan kami hargai. Nah, terus apa konsep keesaan di dalam Kristen? Kristen itu bisa kita bercermin kepada diri kita sebagai manusia, yang mana manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi bukan berarti bahwa kita memanusiakan Allah, tidak. Tetapi karena Allah di dalam ayat Alkitab mengatakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka kita bisa bercermin ke dalam diri kita manusia ini. Di mana manusia itu dikatakan ada tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi ketiganya juga jadi satu. Karena dalam diri manusia, kebetulan nih di dalam diri manusia, bahwa ketiganya itu bersatu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau dari sisi Allah, mereka juga tidak bisa dipisahkan, tetapi dalam hal menyelimuti alam semesta ini. Jadi, artinya bahwa setiap manusia itu memiliki tiga seperti ini. Yang tadi saya contohkan misalnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ada satu atau tiga? Pasti semua katakan bahwa itu adalah satu. Nah, kalau satu yang mana gitu? Apa yang dimaksud adalah jasadnya yang ada di Masjid Haram, atau kan jiwa dan rohnya yang ada di akhirat? Ya tentu, kalau Anda katakan satu, pasti akan kebingungan menjawabnya yang mana gitu. Itulah sebabnya bahwa konsep keesaan daripada kekristenan itu bersifat kesatuan. Dan kita sekarang lihat bagaimana Allah berbicara, menyampaikan dirinya, memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab. Dia berkali-kali menyatakan dirinya adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah berfirman, langit itu jadi. Allah berfirman, kemudian manusia itu jadi. Jadi setiap kali firman itu ada di situ, maka dunia ini dijadikan olehnya semua. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, konsep ketauhidan itu terdiri dan selalu muncul dalam bentuk firman Allah, roh Allah, dan juga esensi dari Allah itu sendiri yang didefinisikan dari keislaman adalah zat daripada Allah. Dan orang-orang Yahudi, khususnya Yahudi di zaman Musa mengerti. Kenapa? Karena firman Allah itu pernah menyatakan diri kepada Musa dalam rupa api, dalam rupa tiang api, tiang awan, juga menyatakan diri dalam rupa manusia di zaman Daniel, juga menyatakan diri dalam tangan yang menulis di depan Raja Belzazar, dan juga menyatakan diri dalam rupa manusia kepada Abraham. Jadi konsep ketauhidan di dalam Kristen terdiri dari firman Allah, roh Allah, dan esensi Allah itu yang merupakan zat Allah itu sendiri. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ditanggapi, Bang Jihad. Terima kasih. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, cukup. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammad Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsati wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Terima kasih juga pada Pak Kusnadi. Ini kita pertemuan kita yang sekian kalinya. Cuma memang ini karena menyangkut mengenai zat Allah, kemudian keesaan Allah, maka kita harus lebih
lebih fokus sebenarnya. Jadi saya sangat setuju esensi kita bisa memahami bahwa memang Sang Pencipta itu sebenarnya Esa. Esa itu adalah apa itu Esa? Esa itu tunggal. Ketunggalan itu yang menurut Pak Kusnadi yang katakan bahwa esensi dari Esa itu adalah roh, firman dan jasadnya sendiri atau esensi Tuhannya sendiri. Itu berarti pemahaman saya kurang setuju. Kenapa demikian? Karena itu bukan Esa. Esa itu pasti mutlak. Esa itu harus absolut. Kedua, Esa itu harus distinct, berbeda dengan ciptaannya. Ketiga, harus unik dan harus satu-satunya. Itu yang dinamakan keesaan mutlak. Dan satu lagi adalah Esa itu harus bertempat bergantung segala sesuatu. Seluruh antropologi makrokosmos, kehidupan hidup dunia maupun di alam segalanya ini adalah bergantung kepada keesaan Tuhan. Maka kalau kita menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan secara singkat pemahaman-pemahaman dalam Al-Quran mengenai keesaan ilahiyah. Saya mohon maaf, ini memang saya lagi di depannya, jadi kadang-kadang ada motor lewat, jadi sangat terganggu sekali ya. Jadi begini kawan, jadi kalau kita memahami Al-Islam mengatakan bahwa itu Allah, pertama saya membangun konsepsi dan membangun paradigma supaya memahami bagaimana itu Tuhan. Karena unsur Tuhan itu bukan berarti itu Tuhan. Jadi Tuhan itu, kalau kita tidak memahami Tuhan, kita tidak menganalisis Tuhan untuk mengenal siapa Tuhan, maka kita bisa keliru. Tuhan jadi hantu. Kan begitu. Tapi ketika unsurnya kita tahu apa itu unsur dari ketuhanan yang kita pahami bersama secara akal sehat. Yang pertama, pasti ketika itu kita menganggap bahwa Tuhan itu absolut. Dia tempat bergantung segala sesuatu. Dan dia pasti unik. Satu-satunya, tidak mungkin menjadi dua dan tiga. Dan terakhir, distinct. Dia itu pasti apa? Berbeda dengan ciptaan. Nah, dari hal itu, kemudian saya akan membawa ke pemahaman yang secara argumentasi yang secara tepat, dan menurut Quran bagaimana menjawab itu, menjelaskan Tuhan itu. Jadi kalau kita memahami sesuatu kebenaran itu adalah, kalau kita sepakati antara saya dan Fox tadi, kebenaran sementara atau kebenaran itu adalah kesesuaian antara fakta dan data. Ya, jadi saya akan membuka datanya dulu, data dari Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu tentang keesaan Allah itu diterangkan dalam surat Al-Ikhlas. Secara paradigmanya Al-Ikhlas kita akan buka, kalau bila perlu saya screen ya kawan-kawan biar tidak ini Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini dikatakan, biar saya screen. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Artinya apa? Esa itu adalah seperti itu, absolut murni ya. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, tempat bergantung itu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Distinct, berbeda dengan ciptaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Artinya pemahaman Islam secara konseptual Quran itu sudah jelas bahwa inilah sosok Tuhan yang kita imani. Lalu saya bertanya kepada Anda sebagai orang Kristen, Pak Kusnadi, bagaimana Anda menjelaskan bahwa roh dan firman adalah suatu yang itu ada satu kesamaan dengan Sang Pencipta? Coba saya pengen jelaskan. Pengen dengar dari Anda. Silakan. Halo? Halo? Maaf, tadi saya ke-mute. Oh. Oke, terima kasih Bang Jihad. Saya menghargai semua penafsiran, pemahaman. Dan itu berbeda, makanya jadi indah. Saya jelaskan bahwa di dalam kitab Alkitab, di dalam kitab suci, tidak pernah dikatakan dalam ayat-ayat yang mungkin saya share ya. Share dulu, boleh kan ya? Oke, ayat-ayat silakan. yang ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang Esa. Ya.
di 1 Timotius, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ulangan 5 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maleakhi 39 ayat 15, bukankah Allah yang Esa? Berkali-kali dikatakan Esa, Esa. Dan di Maleakhi 39 dikatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi Esa ini ada kaitan dengan kesatuan. Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi soal keesaan itu tidak diragukan lagi, bahwa orang Kristen percaya bahwa Allah itu Esa. Ya. Cuma di sini adalah penafsirannya aja antara kekristenan dengan Islam itu berbeda. Yang jadi pertanyaan itu aneh ya, aneh gitu ya. Kenapa tidak dikatakan di situ Allah itu satu gitu? Langsung aja bilangannya disebut satu. Kalau mau 2 tulis aja 2, 3 ya tulis aja 3. Tidak. Tetapi kenapa dipakai kata Esa? Karena ini bukan artinya bilangan, tetapi ini artinya kesatuan. Esa itu adalah kesatuan. Makanya tadi saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud kesatuan itu dari Roh Allah dan Firman Allah. Nah, bagaimana sekarang Firman Allah itu dikatakan Allah? Karena di dalam ayat Alkitabnya sendiri, ya, di dalam kitab Genesis, pada saat penciptaan, semua penciptaan itu selalu disertai dengan firman. Tuhan berfirman, maka jadilah bumi. Tuhan berfirman, maka jadilah langit, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menolak untuk mengatakan bahwa firman itu bukan Allah? Karena dia pencipta. Jadi ini bukti bahwa firman itu adalah bagian atau hipostatisnya daripada Allah. Artinya hipostatis itu yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan dengan diri kita. Ya, contoh hipostatis saya jelaskan bahwa manusia punya kepala. Nah, kepala itu adalah hipostatisnya Tuhan. Manusia. Kita punya tubuh. Tubuh itu hipostatisnya kita. Tapi kalau kita punya rumah, punya motor, motorku, rumahku, nah itu bukan hipostatis, karena itu terpisah dengan diri manusia itu. Nah, jadi kita jangan dikacaukan dengan istilah ini gitu ya, antara hipostatis dengan enggak. Jadi firman Allah dan Roh Allah itu bagian dari hipostatisnya Allah. Kenapa? Karena roh itulah yang juga disembah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Kristen. Jadi roh itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya kesatuan itulah yang kita yakini, kita amini, yang diperkenalkan oleh Allah itu sendiri kepada kita, manusia. Jadi bukan konsep dari manusia ini, konsep dari Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya itu Esa seperti ini gitu. Bang Jihad, cukup dari saya. Oke, terima kasih. Jadi saya cukup bahagia malam ini ya. Ternyata memang kawan yang satu ini memang sudah mengakui bahwa Tuhannya Esa. Gitu. Kita artinya tinggal kita merekonstruksi jadi sebuah faktanya, dari datanya yang dia sodorkan itu datanya itu ada secara komprehensif mengatakan bahwa Tuhannya Esa. Artinya kita sudah sepakat di sini bahwa ketuhanan Esa. Tapi kita harus meneliti dari sebuah faktanya. Supaya apa? Supaya fakta dan data itu menjadi selaras, menjadi sebuah kebenaran. Kan begitu. Apakah sekarang saya bertanya kepada Pak Kusnadi, apakah sekarang Anda menuhankan Yesus? Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan bagi Anda atau gimana? Saya tanya sederhana saya, silakan. Oke. Tadi saya sudah jelaskan bahwa firman Allah itu adalah hipostatisnya Allah. Roh Allah itu hipostatisnya Allah. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepada kita bahwa firman Allah itu Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, dalam rupa tangan menulis, dalam rupa tiang api, dalam rupa api kepada Musa, dan lain sebagainya. Jadi sang firman Allah itu bisa menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, rupa manusia di perjanjian baru itulah yang bernama Yesus. Karena itu memang manusia, bukan manusia jadi-jadian, tapi memang manusia. Maka itulah sebabnya manusia ini, satu-satunya ini manusia, tidak lahir dari perkawinan antara laki dan perempuan.
tetapi dia berasal dari Roh Kudus. Yang mana itu adalah dikatakan apa ya? Tidak berbapak, tidak beribu. Tapi tentu ini berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak berbapak, tidak beribu, masuk akal karena hidup manusia pertama. Karena tidak ada jalan lain bagi Allah kalau untuk mengadakan Adam harus tidak berbapak, tidak beribu. Sampai ada orang yang bercanda bahwa di antara manusia yang tidak punya tali pusar itu adalah Adam, katanya. Kenapa? Karena dia tidak berbapak, tidak beribu. Dan juga mungkin Hawa, ya. Hawa juga begitu. Tapi kalau Isa itu lain. Atau Yesus itu lain gitu. Kenapa? Karena Yesus itu pada waktu dia ada di dunia ini, dalam janin manusia itu manusia sudah banyak. Bahkan Maria itu adalah wanita normal, wanita sehat. Sehingga kalau dia dibiarkan aja, kalau Allah mau bersabar aja, dia bisa kawin dengan seorang laki-laki dan jadilah anak dan bernama Yesus, kemudian dia besar jadi nabi. Itu sangat masuk akal. Jadi itulah sebabnya alasannya kenapa bahwa Yesus itu tidak berbapak, tidak beribu, karena dia adalah manusia satu-satunya di bumi ini yang tidak berasal dari debu tanah, tetapi dari firman Allah yang menyatakan diri. Makanya dia disebut pengantara. Makanya di dalam kekristenan itu tidak hanya posisi Allah dan manusia, tetapi di tengah-tengahnya ada yang disebut Tuhan atau disebut manusia. Dan dialah yang merupakan perantara. Dan dialah gambaran daripada Allah yang tidak kelihatan, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada manusia. Gitu Bang Jihad, saya nggak mau panjang lebar, tapi to the point aja. Oke. Tolong, mohon maaf agak telat. Jadi gini kawan, jadi memang ini agak aneh juga, agak aneh. Saya bilang secara datanya, Bapak menyodorkan datanya bahwa menuhankan terhadap keesaan Allah. Tapi faktanya ternyata tidak. Nah, kalau Anda memahami bahwa Esa adalah dari kesatuan, itu keliru, Pak. Esa itu adalah tunggal. Tunggal itu berarti tidak ada satu dan dua, tidak ada unsur penyertanya. Itu adalah Esa, Pak, kalau pemahaman seperti itu. Kemudian kalau Anda katakan bahwa dalam memahami Anda bahwa dengan menuhankan Yesus, Yesus itu bagaimanapun adalah manusia. Maka ketika Anda mengimani kepada YHWH atau Hasem, itu kan yang berbeda ketika sebelum Yesus, Hasem. Kemudian ternyata waktu kelahiran Yesus gitu, Anda mengatakan bahwa menuhankan Yesus. Bagaimanapun Yesus adalah manusia. Kalau saya bangun premis kepada Anda, tuduhan kepada Anda, bahwa Anda telah menuhankan manusia, berarti Anda gagal dengan banyak Esa, Pak. Itu fakta yang terjadi gitu. Itu bukan sebuah itu faktanya. Walaupun Anda bilang tadi data yang Anda sodorkan itu terhadap misalkan dalam Yohanes 17 ayat 3 atau segala macam itu kan Tuhan satu-satunya yang Esa. Ternyata Anda mengatakan, tapi faktanya Anda menuhankan Yesus. Ini yang harus kita gali gitu. Nah, kalau premis saya mengatakan Pak Kusnadi menuhankan Yesus, betul atau tidak? Silakan. Baik, gini. Saya sangat menghargai apa pendapat Bang Jihad dan teman-teman Muslim. Dan saya terima karena pemahaman daripada Anda semua itu adalah karena memahami hanya sebagian daripada Alkitab. Sehingga punya persepsi seperti itu yang nggak salah. Tadi saya udah jelaskan bahwa posisinya yang dimaksud dengan keesaan Tuhan itu saya tanda petik ya, itu Yesus dikeluarkan dulu. Kan saya tadi katakan, zat Allah, roh Allah, dan firman Allah. Itulah keesaan itu. Ketauhidan Allah itu ada di situ. Lalu Yesus itu di mana posisinya? Yesus itu adalah sang firman Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dan itu memang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi, artinya Yesus itu bukan manusia biasa. Dari sifat asal-usulnya secara fisik pun bukan dari manusia, meskipun dia dilahirkan oleh Maria, tetapi janin itu dititipkan ke dalam rahim Maria. Jadi,
karena dia adalah sang firman yang menyatakan di dalam rupa manusia. Lalu kalau dia dikatakan manusia nggak tepat, karena dia bukan manusia seperti kita. Dia tidak berbapak, tidak beribu, yang tadi saya jelaskan alasannya. Dan ayat Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa dialah sang firman yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dan sang firman itu adalah pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau saya tidak menuhankan Yesus, berarti saya menganggap Yesus sama seperti saya. Artinya kalau saya menganggap Yesus sama seperti saya udah masuk pagan. Artinya saya menyembah manusia. Tetapi dia bukan manusia biasa, tetapi firman Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Begitu Bang Jihad. Oke, menarik ya. Ini menarik, semakin menarik juga. Jadi yang dikatakan memang Bapak itu pada mulanya firman, firman itu menjadi gunung, gunung menjadi laut, pada mulanya firman, firman menjadi pohon gitu kan. Nah, apa bedanya dengan firman menjadi manusia? Nah, Anda membangun bagaimanapun juga, Anda tidak bisa menyangkal. Anda menolak bagaimanapun terhadap pola keberadaan Yesus. Yesus itu manusia, Pak. Buktikan kepada saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Nah, kalau premis saya bangun bahwa Anda bertuhan kepada manusia, itu tidak keliru berarti. Kalau atas dasar ketuhanan Anda menganggap bahwa dia tidak berayah, ya, kemudian dia itu pada dia beribu, Anda keliru, Pak. Kalau Melkisedek lebih parah, Pak. Kenapa Anda tidak bertuhan kepada Melkisedek? Seperti saya akan spin ya. Bahkan Melkisedek lebih hebat, Pak. Saya tahu. Oke, Melkisedek itu ialah ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Bayangkan tidak berkesudahan harinya. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah. Dia anak Allah juga. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Anda bayangkan, kenapa Anda tidak bertuhan kepada Melkisedek gitu kalau begitu? Kan begitu. Nah, saya minta pembuktian pada Pak Kusnadi. Kalau Anda menangkal bahwa Anda memang bertuhan kepada keesaan Allah, sementara Anda sendiri membicarakan bahwa Yesus itu adalah Anda bertuhan kepada Yesus, dan Anda menyangkal bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, buktikan pada saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan. Baik, Bang Jihad, tadi saya udah jelaskan mengenai siapa diri Yesus itu, ya. Jadi saya mungkin tidak perlu mengulang lagi, tapi saya garis besarnya aja, ya, bahwa Yesus itu adalah sang firman Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi artinya Yesus itu bukan manusia seperti saya, yang ada ibu ada bapak, ya. Terus kemudian Bang Jihad bertanya, kalau Melkisedek, nah, kenapa kita tidak menuhankan Melkisedek? Karena tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah firman Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu masalahnya. Tetapi di dalam Yohanes 1 itu berbicara jelas sekali bahwa Yesus itu adalah sang firman Allah, sang pencipta langit dan bumi ini yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Dan berkali-kali muridnya pun juga akhirnya mempercayai bahwa Yesus itulah Tuhan. Dan dialah pengantara kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi penjelasan tadi udah cukup jelas gitu Bang Jihad. Mending sekarang Bang Jihad pertanyakan aja penjelasan saya di mana kekeliruannya, tetapi itu adalah pernyataan daripada Alkitab sendiri kepada kita. Jadi bukan manusia yang membuat ayat-ayat firman Tuhan itu. Dan apa yang terjadi adalah itu dikonfirmasi di mana kehidupan Yesus. Itu banyak sekali mujizat yang terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau dikatakan, iya betul, tetapi itu bukan dia yang melakukannya, tetapi Bapa. Saya setuju, ya. Tetapi Bapa tidak mungkin melakukan sesuatu mujizat apapun kalau perkataan Yesus itu dusta atau bohong. Ya, cukup Bang Jihad, silakan tanggapi. Ayo, sorry, langsung dimulai soalnya. Gini Pak Kusnadi ya, saya juga tidak kan saya bilang gitu, saya mengajak kepada Anda membuktikan secara fakta dan data. Data yang Anda bangun, yang pada awalnya memprolog pada anda itu mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Saya sepakat itu.
Karena Allah pun di dalam Al-Quran juga ketuhanan kita dengan surat Al-Ikhlas secara gamblang dan jelas itu adalah Esa. Tapi ada satu hal lagi, bahwa pemahaman itu adalah berdasarkan fakta, Pak. Kalau faktanya Anda bertuhan kepada manusia, sebentar, ini agak. Sorry, mobil lewatnya. Jadi gini, faktanya itu, Pak. Faktanya Anda tidak bisa sangka bahwa kebenaran itu harus ada bermata dua, Pak. Yaitu fakta dan data, kesesuaian itu harus kita utamakan. Kalau Anda membangun premis, misalkan saya memiliki mobil saya misalkan Land Rover, kemudian Jaguar, segala macam, itu kan data yang saya bangun kepada Anda. Apakah faktanya saya punya? Lalu Anda mengatakan bahwa Anda bertuhan pada Esa, tapi faktanya Anda menuhankan manusia gitu loh. Nah, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu memiliki itu, apa bedanya dengan Melkisedek tadi? Melkisedek itu tidak memiliki silsilah, tidak memiliki awal dan akhir, dan dia menjadi imam selama-lamanya, dan dia menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan sendiri dikatakan, kenapa Anda tidak beriman kepada Melkisedek itu? Kan lebih hebat dia. Seperti itu, tidak dibunuh oleh orang-orang manusia gitu. Itu kalau kita secara analogi dan kontekstual, kita secara akal sehat gitu loh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa premis yang saya bangun bahwa Anda bertuhan kepada manusia, buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Sampai sekarang pun pasti semua orang bilang Yesus adalah manusia. Itu fakta, Pak. Terima kasih. Oke, Bang Jihad, tadi saya udah jelaskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Anda ingat nggak? Ya ingat, semua juga firman, Pak. Pada mulanya kata Anda juga firman, juga berasal dari firman kan gitu. Oke, tapi ini berbeda. Kalau tadi saya katakan bahwa firman Allah itu adalah pencipta, berarti firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Bisa terima nggak kesimpulannya? Saya tidak terima. Firman itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Bagi jadi saya, itu apa? Firman itu ciptaan. Firman itu ciptaan, Pak. Oke. Nah, tadi kan saya berbicara juga dengan Pak Firman. Saya ingin bertanya, kalau berarti masalahnya di sini kalau begitu. Kalau firman itu ciptaan, berarti ada kalanya Allah itu tidak mempunyai firman. Yaitu sebelum dia menciptakan firman, Allah tidak punya firman. Betul nggak? Nggak ada kami gitu. Tidak awal dan tidak ada akhir. Ketika ketentuan Allah itu Maha penutup segalanya, Pak. Loh, kan tadi Anda katakan firman itu ciptaan. Betul. Oke, berarti dia ada suatu periode waktu dia diciptakan. Oh, dia memang diciptakan oleh Sang Pencipta, Pak. Oke. Berarti sebelum diciptakan, berarti Allah itu tidak ada firman dong. Allah ada. Loh, katanya diciptakan. Saya bilang Allahnya ada. Gimana sih? Saya tidak bilang firmannya ada loh. Begini. Begini. Anda mau sekarang Anda bilang, ya silakan. Firman itu kan diciptakan. Betul. Saya tanya diciptakan. Berarti kalau diciptakan ada suatu waktu, suatu periode waktu bikin sederhana gini. Firman itu diciptakan, betul nggak? Sederhananya gini. Kalau ada yang diciptakan berarti ada pencipta. Begitu saja. Kan iya, saya ngerti. Kalau ada yang diciptakan, tentu ada pencipta. Tapi yang jadi pertanyaan, berarti sebelumnya pencipta itu tidak mempunyai firman. Kemudian saat menciptakan, barulah dia mempunyai firman. Begitu kan? Pak, kita harus bedakan. Firman itu adalah ciptaan dari Sang Pencipta. Ya, tapi firman itu bukan Sang Pencipta. Saya gini, Pak Kusnadi sekarang berkata-kata pada saya, yang saya dengar sekarang itu adalah suara Pak Kusnadi. Tapi apakah suara Pak Kusnadi? Bukan, Pak. Saya tidak sampai kesimpulan itu dulu. Ya. Bukan masa kesimpulan, makanya saya terangkan kepada Anda. Logika, Pak. Abang kan sangat berlogika. Nah, saya tanya gini, kalau manusia itu diciptakan, berarti ada waktu di mana manusia itu belum ada, betul nggak? Betul, manusia itu belum ada. Belum ada waktu. Tadinya manusia belum ada, kemudian diciptakan, baru ada. Betul. Kan? Betul. Jadi kita mengerti bahwa ada dua periode, di mana periode itu belum ada manusia. Betul. Dan setelah diciptakan baru ada manusia. Betul. Betul kan? Nah, betul.
sekarang manusia itu saya ganti firman. Kenapa? Karena Bang Jihad mengatakan firman itu diciptakan. Betul. Berarti ada masanya firman itu belum ada, kemudian setelah diciptakan baru firman itu ada. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi ada periode waktu di mana Allah itu tidak punya firman. Artinya Allah itu bisu. Anda keliru. Itu kesimpulan Anda. Oke, kalau gini, sebentar. Kalau saya tidak bicara, apakah saya Anda katakan bisu? Lain. Ya iya, makanya memang berbeda. Memang pemahaman yang berbeda. Kalau Tuhan itu, Pak, esensinya bahwa Dia itu ada dan tidak ada awal dan tidak ada. Sebelum pemikiran Anda apapun itu ada. Oke, pertanyaan ya saya kan? gini, Bang Jihad. Kalau Bang Jihad tidak bersuara, apa bisa dikatakan bisu? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena soal bersuara itu adalah hipostatisnya Bang Jihad. Artinya dia tidak bisa dipisahkan dengan Bang Jihad. Pada waktu Bang Jihad ada di dunia ini, itu berbarengan dengan kemampuan berbicara. Setuju nggak? Gini Pak, kalau Tuhan itu, Allah itu saya bilang memiliki sifat. Tapi sifat itu bukan berarti Dia yang menciptakan dirinya, tidak. Sifatnya itu maha kuasa, maha segalanya, maha mencipta, itu sifat. Nah, daripada itu, maka firman itu adalah ciptaan. Ketika Allah berfirman, kun, jadi, maka berproses kun fayaku. Berbeda dengan Anda, kalau Anda mengatakan seakan-akan, kalau Anda mengatakan pada mulanya firman-firman menjadi manusia, berarti Tuhan berreinkarnasi kepada menjadi manusia, berreinkarnasi berarti. Karena Anda menolak bahwa kemanusiaan Yesus itu sebagai bukan manusia. Anda kan menolak begitu, Pak. Saya bertanya, saya kejar dulu tadi definisi Bapak. Soal begini, tadi katanya firman itu diciptakan. Dan Betul. Bapak terakhir mengatakan bahwa firman itu adalah sifat Allah. Benar nggak? Bukan. Allah itu mempunyai sifat. Allah itu mempunyai sifat. Sifat itu artinya untuk mencipta. Tapi firman itu adalah ciptaan, Pak. Ciptaan Sang Kuasa gitu loh. Bapak harus membedakan ya, supaya lebih terang. Gitu. Sekarang gini, pertanyaannya adalah, kalau Bang Jihad pada waktu lahir kan sudah bersuara, punya kemampuan bersuara, ya kan? Ya. Dan terbukti pada lahir langsung teriak, oe, kan? Berarti suara itu melekat ke dalam diri Bang Jihad. Iya. Betul. Nah, kalau Allah berarti berbeda, karena Allah itu harus menciptakan dulu, baru dia bisa berfirman. Benar nggak? Sebentar. Ada motor. Mana? Ada kurang kedengar tadi ada motor. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau Bang Firman punya kemampuan berbicara adalah hipostatisnya, artinya kepemilikan yang tidak bisa dipisahkan dari diri Bang Jihad sendiri. Beda dengan motor. Kalau motor kan ya bisa beli motor, bisa hilang. Tapi kalau kemampuan berbicara itu melekat di dalam diri Bang Jihad sendiri, ya, itu saya katakan hipostatis. Nah, sekarang Allah itu dia menciptakan firman. Berarti sebelum firman itu ada, ya, berarti Allah itu tidak punya firman. Keliru. Anda keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Ketika saya tidak bicara pada Anda, misalnya saya ketemu sama seseorang di jalan, kemudian saya tidak bicara sama orang itu. Apakah saya kemudian Anda sebutkan saya tidak punya bisu oleh orang itu? Kan tidak, Pak. Saya tetap saya. Bukan, analogi Anda keliru. Oke, saya jelasin gini. Bukan berarti orang yang tidak bicara kemudian menjadi bisu, kan bukan begitu, Pak. Oh, lain, Pak. Gini. Nah, itu pemahaman Anda sama seperti itu. Anda memponis bahwa ketika dia tidak berfirman, kemudian Allah itu seakan-akan tidak ada atau dia bisu dalam firman. Kan begitu yang Anda bangun premisnya. Jadi artinya definisinya gini, Allah sebelum menciptakan firman, dia punya kemampuan berbicara. Ya memang mempunyai kemampuan mencipta, Pak. Bukan, kemampuan berbicara, kemampuan berfirman. Iya, berbicara. Cuman kemampuannya aja. Maksudnya? Ya kan kemampuan, dia bersuara nggak? Sebelum dia ada firman, dia bersuara nggak? Iya, kalau dia itu keinginan dia, misalnya tidak bersuara, Pak. Seperti halnya saya tidak ingin menjawab Bapak, misalnya tidak jawab Bapak gitu, bukan berarti saya tidak bisa jawab kan? Gini, bedanya begini, kalau Bang Firman untuk
bersuara itu nggak perlu menciptakan. Karena apa? Kemampuan bersuaranya itu sudah ada sejak lahir. Nah, kalau Allah kan berbeda. Katanya firman itu diciptakan dulu, baru dia bisa berkata-kata. Tapi kalau sebelum diciptakan, Allah itu tidak bisa berkata-kata. Anda keliru. Pemahami Anda keliru. Sangat jauh kelirunya. Ketika iya, saya itu diciptakan. Kalau belum diciptakan artinya sudah ada atau belum? Kalau saya belum diciptakan, saya belum ada. Bukan. Kalau firman itu belum diciptakan, berarti firman itu belum ada. Belum ada. Ya, kalau belum ada berarti artinya ada suatu waktu Allah itu tidak bisa berkata-kata. Bukan tidak bisa berkata-kata, kok jadi Anda memposisi dia tidak bisa berkata-kata. Saya contohkan. Kalau harus diciptakan dulu. Gimana sih? Anda tuh mengatakan firman itu adalah, sekarang gini, saya analogikan pada Anda ya, Pak Kusnadi, supaya jangan supaya mengkerucut. Ya. Saya bersuara nih. Suara itu hasil dari saya kan. Yang saya sampaikan kepada Anda itu sekarang suara saya. Betul. Ya. Ketika saya tidak bicara tuh, apakah saya tidak mampu bicara? Kan Anda memponis bahwa ketika saya tidak bicara berarti saya tidak kemampuan bicara, kan begitu sepertinya. Oke. Pertanyaan saya gini, Pak. Saya perjelas ya. Pada saat Bang Jihad tidak berbicara, apakah kemampuan untuk berfirman sudah ada belum? Sudah ada. Nggak perlu diciptakan lagi kan? Nggak perlu diciptakan gimana? Tetap harus diciptakan dengan kun itu. Oh, jadi diciptakan dulu baru bisa bersuara gitu? Iya, kan gini Pak. Ketika saya mengatur, gini Pak. Kalau pemahaman suara itu ada dari otak manusia, imajinasi manusia itu akan bersuara apa pada Anda? Anda sebutkan imajinasi saya, ketemu nggak? Tidak, bukan berarti saya tidak punya imajinasi gitu loh. Tapi pemahaman saya itu berdasar pengaturan dari otak saya. Nah, otak saya itu bukan berarti tidak ada, Pak. Terangkan pada saya kalau otak saya itu di mana. Gitu. Yang Anda mampu sekarang tangkap adalah suara saya, bukan otak saya, Pak. Saya pertajam pertanyaan saya begini. Itu udah tajam, Pak. Bapak belum. Anda mau mengatakan apa dengan ini? Coba saya tanya. Anda mau mengatakan kalau dia tidak berfirman, kemudian Tuhan tidak ada gitu? Bukan. Artinya, apa yang Anda bangun coba? Ini. Sebelum saya pelan-pelan aja ya Bang Jat. Sebelum Allah menciptakan firman-Nya, maka Allah tidak pernah berfirman. Betul nggak? Allah itu sudah berfirman dengan semesta ini, Pak. Sebelum Anda sekarang berpikir begitu, dia sudah berfirman. Gimana sih Anda mengatakan? Jangan berandai-andai. Dan itu sudah ada sebelum diciptakan kalau begitu. Firman itu, Pak, ciptaan itu ada ketika Tuhan ada, Pak. Nah, itu dia. Berarti itu hipostatisnya Tuhan dong. Bukan. Makanya saya bilang Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk kata. Anda kan menolak tadi. Ya, berarti firman itu sudah ada pada saat Tuhan itu ada. Betul nggak? Ketika Allah itu ada, Pak, ketika Tuhan itu ada, maka segala sesuatu pemikiran yang kita bangun sekarang berproses. Karena dia telah mencipta. Dengan adanya Anda bicara ini, dia telah mencipta. Anda jangan berandai-andai seperti itu gitu loh. Jadi gini. Jadi Tuhan ada dulu. Betul. Atau berbarengan dengan ciptaan firman itu, atau firmannya itu Tuhan pasti yang awal. Ini Pak, kita sederhanakan. Firman itu, Allah itu Anda katakan ada dulu atau gimana, kan begitu bahasa Anda ya? Betul. Ya, saya biar tidak melebar pertanyaannya bila Anda bertanya. Bahwa Tuhan itu awal wal akhir wal jahir wal batil. Dia itu ada di awal dan akhir. Kalau awal, apa yang belum Anda pikirkan itu sudah ada dia. Oke, saya mengerti dan saya tidak tahu kalau mengerti. Kalau Allah Anda itu dari awal kekekalan sampai kekekalan saya terima. Ya sudah, terus apa yang Anda bangun tadi gitu loh. Saya lihat tidak masuk akal. Saya tidak masuk akal itu adalah ketika Anda mensejajarkan ketika tidak berfirman berarti Allah tidak ada, kan begitu. Itu yang promise Anda. Bukan. Kalau Matihat mengatakan bahwa firman itu diciptakan, itu punya konsekuensinya. Artinya gini, sebelum sekarang saya tanya sama Bapak, sekarang saya tanya Bapak, apakah Anda bukan proses penciptaan? Kalau saya pada waktu ada, ya. Iya, sekarang apakah Anda proses
proses penciptaan atau bukan? Kalau saya kan manusia lain lah. Ini kita sedang meneliti tentang Allah. Kan kita meneliti Allah. Gini Pak, kita sudah jelas Allah itu bagi saya adalah wal awal wal akhir wal jahir wal batin. Iya, oke. Iya kan? Sudah. Oke. Bersemangat. Kemudian keluar daripada itu ada ciptaannya. Keluar dari itu mau apapun perkataannya, mau dia apapun itu ada keluar dari ciptaan. Oke. Pak. Tapi yang jadi pertanyaan karena apa? Karena Bang Jihad mengatakan bahwa firman Allah itu diciptakan. Memang dia yang mengatakan itu. Setiap yang dia apa yang dia perbuat itu adalah ciptaan dia, bukan dianya, Pak. Ya, artinya kalau sebelum diciptakan dia nggak ada dong. Bukan dianya nggak ada, tapi yang diciptakan sekarang begini. Ketika anak Anda gimana sih itu kontradiksi, Bang Jihad? Kontradiksi di mana? Katakan kontradiksi apa? Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi kan firman itu diciptakan. Ya. Kedua, berarti ada waktu di mana tuh firman itu diciptakan pada suatu waktu gitu. Nah, berarti sebelum firman itu diciptakan, berarti firman itu tidak ada. Pak Kusnadi diciptakan dulu baru ada. Sebentar. Gimana sih? Saya tanya, Pak Kusnadi sekarang punya cucu nggak? Iya. Punya cucu nggak? Saya terangkan nanti. Punya cucu nggak? Belum. Coba, ya udah jelasin aja. Misalkan belum. Ketika dia belum punya cucu, berarti Allah belum mencipta cucu Pak Kusnadi dong. Apakah Tuhannya tidak ada? Kan ada. Lalu kemudian, gimana Anda pemahaman Anda, premis Anda yang dibangun itu tidak berdasar. Kalau sekarang berfirman itu bukan berarti firman, Pak. Berfirman itu adalah ketika dia melakukan perbuatan itu, maka keluarlah firman produknya. Nah, bukan berarti paham dong. Masa Pak Kusnadi tidak paham seperti itu? Ya pertanyaan saya gini. Sebelum berfirman, sebelum firman diciptakan, berarti Allah itu tidak melakukan apa-apa. Siapa bilang Allah tidak melakukan apa-apa? Ketika ketika melakukan apa-apa, baru dia berfirman. Gimana sih? Kan saya cuma membalik kata-kata Bapak. Iya. Sekarang Pak, ketika ada, ketika Tuhan itu ada, ketika Tuhan ada dan kita dibekali ilmu pengetahuan, berarti dia sudah melakukan segalanya. Jangan bilang dia belum ada apa-apa. Ketika Tuhan ada, semesta mungkin belum dibangun apa-apa, bisa jadi. Tidak menyalahi akidah kami. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada gitu loh. Jangan-jangan Bang Jihad definisinya dengan saya nggak cocok ini. Apa definisinya? Firman Allah itu apa? Firman Allah itu ciptaan Allah gitu loh. Allah itu berkata. Allah berkata gitu. Sekarang Allah berkata. Lalu mencipta. Kata itu berasal dari gini. Sifat-sifat Allah kan harus paham dulu. Maha mendengar. Itu sifat-sifat Allah. Maha berkata-kata. Iya. Nah, sedangkan firman itu apa yang diucapkan oleh Allah. Ciptaan. Allah mau bilang A, B, C, D, itu namanya firman, diciptakan Allah sendiri. Masa mau dengar tadi? Kalau menyatakan tersebut bahwa pada mulanya firman menjadi manusia, berarti itu rekarnasi. Saya bilang. Iya dong. Kan saya buktikan kepada saya, itu saya sudah buktikan, saya jelaskan. Kalau Anda tidak muter-muter, saya muter-muter. Saya katakan Tuhan itu, Pak, dia memiliki sifat mengetahui, sifat dia mencipta, sifat berkata-kata, kemudian dia itu adalah sifat-sifat melekat pada dirinya. Kemudian ketika saya tanyakan, apakah firman menjadi itu bagian daripada penciptaannya? Karena Anda tanyakan pada malahnya gitu-gitu. Saya bilang betul, firman itu ciptaan dia, bukan dia. Tapi kalau konsep yang Anda bangun tadi, ketuhanan Anda bahwa firman itu adalah dirinya, kan begitu. Ya dong. Saya boleh bertanya ya? Silakan. Kan tadi Bang Jihad saya akan interupsi sebentar. Interupsi sebentar. Mungkin Bang Jihad dijelaskan firmannya itu apa sih? Mungkin dijelaskan dulu supaya tidak beda persepsi. Maksudnya yang dimaksud, saya takutnya firman yang dimaksud Pak Kusnadi sama Bang Jihad berbeda nih. Nah, itu dia. Coba Bang Jihad. Coba jelaskan dulu. Saya tanya dulu Pak Kusnadi. Apa menurut Pak Kusnadi firman itu? Ya, itu perkataan Tuhan. Apakah perkataan Tuhan itu Tuhan? Ya. Nah, itu bedanya saya bilang. Sudah clear, Bro? Kalau Anda menganggap bahwa perkataan Tuhan adalah Tuhan, kita tidak.
perkataan Tuhan itu bukan Tuhan, tapi adalah ciptaan Tuhan. Itu Pak Berarti Imanes yang buat. Firman terpisah ya. Iya. Oke, kalau terpisah Firman. berarti kalau tanpa firman Tuhan itu bisu dong. Oh, bukan begitu. Anda berarti dengan mempunyai analogi yang berbeda dengan liar, mengatakan kalau Oke. saya tidak bicara dengan Anda, Tadi berarti katanya apakah Anda sifat bisu? kan? Tadi katanya kan sifat. Tuhan itu punya sifat mendengar, Iya. punya berbicara. Nah. Tapi Bang Jihad juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu diciptakan, betul kan? Iya, memang firman itu Oke. ada ciptaan, Pak. Oke. Berarti kalau Firman. gitu Tuhan menciptakan sifatnya sendiri, begitu? Lah, gimana kita? Kalau saya mempunyai sifat berkata, apakah saya berkata pada diri sendiri? Kan tidak, Pak. Saya tidak berbicara Anda, saya berbicara Tuhan. Itu kan analogi yang saya bangun supaya Anda paham. Iya, tapi itu artinya punya konsekuensi bahwa sebelum diciptakan Tuhan tidak punya apa-apa. Pak, kembali kepada konsepsi awal bahwa Allah itu adalah absolut, distinct dan unik. Absolut itu maha segalanya, Pak. Iya, saya juga terima. Terus, Tetapi kalau sudah ada- selesai sudah. Terus kenapa Anda bertanya bahwa Tuhan kemudian dia sebelum mencipta kemudian dia tidak bisa apa-apa? Kenapa Anda membangun seperti itu? Itu kan seperti menampar muka Anda sendiri. Enggak, Anda karena- bilang setuju. Anda bilang Nah. setuju tadi. Ya kan? Nah, Tapi oke, gini, Anda saya kemudian tanya- menolak tanya premis lagi itu nih. gitu Ini loh. Pertanyaan terakhir aja Bang Jihad ya, biar nggak bertele-tele ya. Iya, Pertanyaan iyalah. terakhir. Apa bedanya? Kan firman tadi diciptakan. Ya, semua setuju ya. Tadi Pak Imane semua setuju bahwa firman itu diciptakan. Betul nggak? Setuju, Bang. Ya. Siapa yang Saya setuju? Siapa yang setuju? Saya. Ntar dulu. Oh, ntar dulu. Setuju. Saya setuju. Sebentar. Ini Jangan rewel. nggak perlu di voting. Ini nggak boleh di voting. Oke. Ya Makanya sudah. saya tadi bertanya, barangkali beda persepsi firman yang dimaksud dengan Bang Jihad sama Memang beda Pak Imanes. Tadi kan Ya. sudah saya katakan Saya mau beda. samakan. Saya mau samakan. Beda. Saya udah- Kalau saya mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, tapi kalau dia Bang Jihad, firman itu Bang Jihad, Ya. lihat chattingan. apa chattingan lagi? Bukan, maksudnya itu coba lagi dilanjut Bang Jihad, dilanjut. Oke. Iya kan saya bilang tadi firman itu, saya bilang kan kalau dalam kita itu firman itu adalah ciptaan yang diciptakan itu adalah ciptaan itu adalah firman. Nah, Ya. Tuhan Allah itu adalah sang pencipta. Nah, Ya. kalau pemahaman Pak Kusnadi tadi mengatakan bahwa firman pada mulanya firman menjadi manusia. Kemudian dia itu adalah manusianya itu adalah sendiri adalah sebagai Tuhan. Kan begitu? Ya. Oke. Ya kan? Nah, sekarang Itu saya ya. itu kehendak. Oke, justru karena saya tertarik dengan perkataan Bang Jihad yang mengatakan bahwa firman itu diciptakan, makanya kan saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Nah, pertanyaan yang saya mau perjelas itu begini. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau ini tidak ketemu ya sudah. Yang saya ingin dijelaskan adalah apa bedanya sebelum firman itu diciptakan dengan sesudah firman itu diciptakan, bedanya apa di dalam diri Tuhan, bukan di dalam diri manusia. Silakan Pak jawab. Udah, Tuhan tidak pernah berubah dengan apapun. Dia berkata Saya atau tanya tidak. bukan Tuhan, bukan Tuhannya. Bedanya apa gitu? Bukan yang saya maksud Tuhan, bedanya apa? Tadinya Iya, belum ada Bedanya, firman. oke, saya sambut ya. Jadi bedanya Pak Kusnadi, ketika Tuhan belum berfirman, dia tidak ada ciptaannya. Seperti hanya saya ketika misalnya saya berkata misalkan kepada Pak Kusnadi, itu saya belum berkata, saya tidak ada kata-kata ini. Tapi apakah kemudian saya belum kata-kata ini saya tidak ada? Kan tidak. Oke. Jadi bedanya Berarti- itu ya, firman itu adalah produk bagi kami. Oke, berarti karena ada firman, maka bumi dan langit ini diciptakan gitu. Iya betul, kun payakun. Oke, jadi firman itu adalah diciptakan untuk mencipta gitu. Lah, firman untuk mencipta gimana sih Pak Kusnadi? Loh, kan tadi dikatakan setelah firman diciptakan barulah langit dan bumi diciptakan. Jadi maksudnya barengan atau gimana ini? Nih, gini, Barengan misal firman dulu diciptakan ketika baru bumi dan langit, atau berbarengan? gini Pak Kusnadi. Ketika opum dan sperma bertemu, maka itulah kun. Kun itu artinya mulai berfirman. Kun payakun, maka berproses. Jadi mungkin begini, Bang Jihad, saya mohon maaf, saya boleh nambahin Bang Jihad. Sebentar. Ini biar kita fair, Pak Irman.
Jadi kalau pemahaman Pak Kusnadi itu kan seperti dipaksakan, bahwa dia mengatakan premisnya bahwa pada mulanya adalah firman, firman menjadi manusia, bahwa tidak. firman itu adalah manusia gitu. Firman itu adalah Tuhan sendiri, kan begitu. Pak, saya tidak berbicara itu. Itu kan berarti firman yang menurut tertarik. Pak Kusnadi, firman itu bukan Tuhan berarti. Enggak, saya tertarik perkataan Bapak yang mengatakan Enggak, sekarang saya tanya dulu Pak Kusnadi, firman itu apakah manusia atau Tuhan? Firman menurut Pak Kusnadi di situ. firman itu Tuhan sendiri. Nah, itu bedanya saya bilang. Iya, justru karena bedanya saya mau nanya, bedanya tuh di mana? Kapan adanya firman dan kapan tidak ada firman? Artinya gini, sebelum ada firman Tuhan itu bisu, tapi katanya enggak. Itu jadi bingung lagi. Berarti pada waktu firman belum diciptakan, ya firman itu baru sudah ada, cuman baru ngumpet. Karena yang Anda bangun firman itu adalah ada Tuhan sendiri. Itu makanya Anda sebut bisu. Kalau saya katakan itu kepada Anda baru betul. Karena kan Anda bilang pada mulanya adalah firman, firman menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Iya kan? Berarti sebelum ada firman, berarti Tuhan itu tidak ada, begitu? Bukan. Enggak begitu. Terus apa? Kan sekarang gini, berarti gini kan tadi sudah dikatakan firman itu diciptakan. Berarti ada masalah Allah itu tidak punya firman. Iya, berarti Anda kalau saya katakan pada mulanya firman, kalau firman itu belum bermula, berarti Allah tidak ada, gitu. Firman dengan Allah berbarengan ada. Lah, kalau berbarengan berada, berarti saya bilang kalau sebelum firman dia berfirman, andai kita pada mulanya firman, karena ada kata mula-mula. Kalau sebelum bermula itu bagaimana tuh katanya? Berarti tidak ada Allahnya. Artinya bukan, artinya Allah dengan firman Allah itu bersama-sama. Sama seperti Bang Jihad lahir ke bumi itu sudah ada dengan oe-oe-nya itu. Oh, bersama-sama berarti ada dua begitu. Ya, itu hipostatis, artinya melekat di dalam dirinya. Lah, di mana bisa melekat kalau Anda mengatakan pada mulanya firman, tapi kalau firman itu tidak berfirman itu sendiri, berarti Tuhannya tidak ada, gitu. Coba baca di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi berarti dia bersamaan. Bersamaan dengan Allah, berarti antara firman, Allah, dan Yesus bertiga, ada tiga jadinya. Oh enggak, saya tidak ngomong Yesus ini. Saya tidak ngomong Yesus. Artinya kan pada mulanya firman menjadi manusia. Manusia itu siapa? Itu nanti ini kita bicara nanti. Ini bicara sekarang. Ini ada pada mulanya firman menjadi manusia itu siapa? Ya, manusia itu Yesus. Ya, kalau versi Yesus pada mulanya firman, sebelum firman bermula, berarti siapa yang ada di situ? Lah, itu berbarengan antara firman dengan Allah itu sendiri. Lah, katanya pada mulanya. Iya. Kalau bermula berarti ada yang belum mula, gitu loh. Ada ketika mula berarti ada yang belum mula. Kalau belum mula itu siapa firman itu? Berarti kan tidak ada Tuhan Anda. Artinya bersama-sama apa? Berbarengan, gitu. Nah, ini ya. Kalau berbarengan berarti ada tiga. Satu firman, satu Tuhan, satu lagi menjadi Yesus, gitu. Lain, Yesus lain lagi. Nah, itulah pertanyaan itu yang saya bilang, yang saya bangun. Kalau saya balikan pada Anda begitu. Saya tidak bicara Yesus, saya bicara tentang firman Allah. Kayaknya blunder ya, kayaknya deadlock nih blunder nih. Ya sudah. Jadi kawan-kawan begini. Kayaknya blunder. Jadi bentar, kita dari tadi setengah jam lebih cuman itu tuh. Oh ini nggak ada titik temunya. Oke, kesimpulannya Pak Kusnadi. Silakan ditutup aja ya. Kesimpulan silakan. Kita kesimpulan, Bang Jihad nggak usah lah. Penutup aja. Nggak usah udah. Nasin. Gitu dong. Ini jangan begitu, Anda gimana sih mau diskusi atau enggak? Gitu, kalau tadi mau diskusi ente gitu loh. Kasih waktu lah. Ya, Satria Injil coba di closing lah. aja. Closing jangan memaksakan kehendak begitu. Kasih closing 2 menit, 1 menit, ya nggak apa-apa, biar kita kan diskusi. Walaupun orang pusing juga orang diskusi. Bukan Bang, kali jadi itu terus bolak-balik. Ya sudah, kesimpulan aja biar disimpulkan gitu. Nah, kalau kesimpulan pasti bolak-balik lagi. Oh, enggak, kesimpulan itu closing statement gitu loh. Jangan semua orang begitu ya. Oke, saya closing ya. Ya, closing aja Pak Kusnadi, silakan. Jadi artinya gini, bahwa baik Islam maupun Kristen itu mengakui dirinya menyembah Tuhan yang Esa. Tetapi karena definisi maupun penafsiran, pemahaman dari masing-masing berbeda, maka terjadilah perbedaan persepsi. Tetapi Islam mempunyai penjelasan sendiri tentang keesaan daripada penciptanya. Dan Kristen pun juga mempunyai definisi sendiri tentang keesaan, ketauhidan daripada Tuhannya. Cuman di dalam pembahasan karena pemahamannya atau penafsirannya berbeda,
memang tidak akan ketemu. Tetapi yang terakhir tadi bisa kita lihat bahwa ada satu perbedaan hakiki di mana menurut Kristen bahwa firman Allah itu bersama-sama dengan Allah dan merupakan hipostatis, arti sesuatu yang melekat dengan Allah itu sendiri, dengan rohnya juga melekat sejak kekekalan. Sedangkan dari pihak Islam bahwa baik firman Allah maupun yang lainnya itu diciptakan dulu, ya, baru firman Allah itu ada gitu. Jadi saya kira perbedaannya cukup jelas di situ, kesamaannya juga cukup jelas, dan kita hargailah perbedaan masing-masing, karena dengan adanya perbedaan ini menjadi indah, sesuatu yang menarik. Kalau nggak ada, tidak ada dialog kalau begitu. Jadi artinya mudah-mudahan dari pihak Kristen juga diperkaya dengan pemahaman Islam seperti itu, dan pihak Islam pun juga diperkaya dengan pemahaman kekristenan tentang keesaannya yang seperti itu. Demikian closing dari saya dan terima kasih. Silakan. Oke, silakan Bang Jihad. Oke, terima kasih Pak Kusnadi. Jadi terima kasih Pak Putih. Jadi begini ya, kalau kita sudah menggiring pada dimensi diskusi yang baik. Ketika saya mengajukan sebuah definisi kebenaran. Kebenaran itu adalah kesesuaian fakta dan data. Pak Kusnadi dari awal sudah mengakui dan menyodorkan data. Datanya adalah bahwa dia memang mengesahkan Tuhan secara ajarannya. Tapi faktanya adalah kita bisa ketahui bahwa Pak Kusnadi tidak bisa membuktikan bahwa memang premis yang saya bangun tadi, tuduhan yang saya bangun tadi bahwa Anda bertuhan kepada manusia. Ternyata dia menolak, tapi tidak bisa mampu membuktikan. Saya bilang, kalau memang bukan manusia, buktikan Yesus itu bukan manusia. Ternyata tidak bisa dibuktikan. Bagaimanapun adalah Yesus itu adalah manusia. Nah, jadi pemahaman kita, kebenaran itu adalah kesesuaian fakta dan data. Kalau faktanya begini, datanya begini, berarti bukan sebuah kebenaran. Kalau bertentangan. Tapi kalau sama-sama faktanya begini, datanya begini, itu adalah kebenaran. Tinggal bagaimana kita kesimpulan masing-masing. Saya menghargai juga Pak Kusnadi. Terima kasih. Memang ini mungkin dalam pemasaran firman itu ada dialog yang berbeda. Kalau bagi kami ada firman itu, bagaimana firman itu bukan Tuhan. Firman itu ciptaan gitu loh. Nah, demikian mungkin kawan-kawan semua bisa menyimpulkan. Silakan kawan-kawan semua menelaah dan mengkaji tentang diskusi kita, yang mudah-mudahan diskusi ini menjadi bagian jembatan bagi kita untuk menata bagaimana berkehidupan bernegara secara baik dan apik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.